kira seperti itu. Baik, Siap. kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam halaqah pekanan Jumat malam, dan kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam tetap bersemangat untuk talabul ilmi, untuk bersilaturahim, dan untuk saling berbagi dalam setiap pekan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan niatan ikhlas karena Allah, apa yang kita laksanakan pada malam ini bisa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, Assalamualaikum. tabi-tabi serta umat selama perjuangan agamanya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada edisi spesial karena pada kesempatan yang sama selama sebulan ini ada teman-teman adik-adik mahasiswa dari UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sedang KKN di Hong Kong, dan jurusan mereka adalah dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Nah, malam hari ini tema yang kita angkat adalah mengenai mental health. Jadi kita akan bahas dari sebuah sudut pandang, bagaimana mental health itu dalam pandangan akademisi atau pandangan dunia kedokteran atau profesional, dan nanti akan dilengkapi oleh Ustadz guru kita Ustadz Genri Nuswantoro. Nuswantoro, bagaimana pandangan Indonesia mengenai mental health ini. Dan baiklah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah untuk keberkahan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sudah bergabung Ustadz Fajar, tim Dompet Duafa Hongkong, dan juga Ustadz Brother Arif Wahyudi, Ustadz Didi, Direktur IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang alhamdulillah malam hari ini kita akan mulai uh, paparannya, dan kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada Saudari Berliana untuk menyampaikan bagaimana mental health dalam sudut pandang profesi atau akademis. Silakan. Masih di mute, Alhamdulillah. Masih di mute itu. Beli. Iya, Ustadz, baik, Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Panas itu. Yang lain, teman-teman yang lain di sana tolong biar anak mudah di shelter. Backgroundnya kedengaran keras. Ya, silakan, Mas Mbak Beli. Baik, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz-Ustadz sekalian dan para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkesempatan untuk hadir pada kajian yang insya Allah penuh barokah ini. Kemudian pada kesempatan yang
Berkah ini saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan ataupun ilmu yang saya pahami dan ketahui berkaitan dengan isu mental health ataupun kesehatan mental dan juga perspektif Islam dalam memandang hal tersebut. Baik, untuk kesehatan mental sendiri, kesehatan mental ataupun ciri khas orang yang memiliki mental yang sehat adalah pribadi yang bisa menerima berbagai macam emosi. Emosi tidak hanya perasaan marah ataupun kecewa, sedih, akan tetapi emosi juga termasuk perasaan-perasaan bahagia, kemudian puas, bangga, percaya diri, segala jenis emosi baik positif maupun negatif. Dan ketika seorang individu dapat merasakan hal-hal tersebut, itulah individu yang disebut memiliki mental yang sehat. Kemudian, bagaimana dunia kesehatan memandang kesehatan mental itu sendiri? Pada buku Psychology of Emotions yang pernah saya baca beberapa minggu yang lalu, menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah isu yang sangat penting dan memang sedang sangat diangkat pada akhir-akhir ini. Di buku tersebut membahas berbagai macam isu tentang kesehatan mental, salah satunya tentang trauma, yang mana baik di generasi muda maupun generasi tua itu sangat lekat halnya trauma. Pada generasi saya sendiri, teman-teman maupun beberapa kolega-kolega yang lain sering menyebutkan trauma. Beberapa dari mereka pun ada yang menyalahartikan kata trauma tersebut. Trauma sendiri di medis itu berarti adanya bisa terdapat adanya luka ataupun adanya kejadian yang tidak diinginkan. Jika trauma diartikan dalam penjelasan secara psikologi, trauma merupakan kumpulan berbagai macam rasa dan juga emosi yang kemudian diikuti oleh respon. Dan trauma tersebut dapat tercipta karena terkumpulnya perasaan-perasaan seperti kecewa, marah, yang kemudian terakumulasi membentuk suatu respon ataupun reaksi dari suatu tindakan. Seperti penelitian yang pernah dilakukan sudah sangat lama, sebenarnya penelitian ini sudah sangat lama, di mana dalam penelitian ini dilakukan pada dua bayi usia di bawah 3 tahun, yang mana kedua bayi ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Bayi kelompok A diberi stimulus seperti bulu, kemudian hewan, kemudian beberapa benda seperti mungkin karet, kertas, akan tetapi bayi tersebut hanya diberi stimulus benda itu saja, tidak ditambahkan stimulus lain. Sedangkan pada kelompok bayi yang lain, bayi B, diberi stimulus seperti teriakan, kemudian ledakan, hentakan, sehingga ketika stimulus benda-benda yang sebenarnya tidak berbahaya bertemu dengan stimulus-stimulus seperti teriakan, hentakan, ataupun suara benda-benda keras, hal tersebut diterima oleh bayi ini menjadi respon suatu ancaman, sehingga bayi ini merespon uh, dengan cara menangis, yang mana itu merupakan reaksi dari bentuk rasa takut yang ditimbulkan dari trauma yang diterima oleh bayi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya rasa takut, rasa sedih, rasa trauma itu terbentuk oleh memori-memori yang kita terima, yang kejadian-kejadian tersebut tersimpan di dalam otak kita. Yang mana di otak sendiri secara anatomis terbagi menjadi otak besar dan otak kecil atau cerebrum dan cerebellum. Cerebrum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu cerebrum dextra dan juga sinistra, ataupun otak besar kanan dan otak besar kiri. Dan itu terbagi menjadi beberapa lobus, di antaranya di lobus oksipital itu terdapat bagian yang disebut dengan sistem limbik, di mana sistem limbik ini fungsinya berfungsi untuk meregulasi emosi. Sistem limbik terbagi menjadi beberapa parts-parts lagi, di antaranya ada amigdala dan juga hipokampus. Amigdala ini lebih spesifik untuk meregulasi amarah seperti kecewa dan emosi. Sedangkan hipokampus berada dekat dengan amigdala, fungsinya untuk belajar berpikir rasional. Sehingga ketika seseorang marah ataupun cenderung emosi yang meledak-ledak, bagian amigdala cenderung lebih aktif. Sedangkan amigdala berada berdekatan dengan hipokampus. Sehingga ketika seseorang sedang emosi, orang tersebut cenderung tidak dapat berpikir logis ataupun rasional. Dan ini selaras dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang melarang orang mengambil keputusan ketika sedang berada dalam kondisi marah ataupun emosi yang tidak stabil. Kemudian kesehatan mental itu sendiri
untuk per individu berbeda. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki lingkungan ataupun kejadian yang berbeda-beda yang terjadi selama hidupnya. Adapun perkembangan dan pertumbuhan emosional seseorang dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya terdapat 4 aspek penting yang sangat berpengaruh dalam kepribadian seseorang maupun berdampak pada daya lenting. Dalam psikologi terdapat istilah daya lenting, yaitu daya bangkit atau seperti bola yang ketika dibantingkan ke lantai dia akan memantul ataupun dia akan stay tetap di tempat di mana dia dilempar. Itu merupakan daya lenting seseorang. Daya lenting seseorang itulah yang dapat berdampak pada mental seseorang bagaimana. Dan hal ini dipengaruhi oleh 4 aspek penting tadi, yaitu lingkungan. Yang pertama rumah di mana dia tinggal, di mana dia dibesarkan dan di mana dia diajarkan. Kemudian yang kedua ada juga lingkungan di mana dia tinggal. Yang ketiga sekolah atau madrasah, dan yang keempat adalah musahabah atau pertemanan, dengan siapa dia berteman. Dan hal ini dijelaskan dalam kitab Tarbiyah wa Taklim karangan Muhammad Mahmud Yunus dan juga Qasim Bakri, di mana hal tersebut menjadi eh, awamil atau faktor-faktor penting yang dapat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan mentalitas seseorang. Kemudian dari daya lenting ini menjadikan orang dapat memiliki banyak perspektif tentang suatu perasaan. Contohnya, misalkan hal ini sering terjadi pada wanita khususnya karena wanita memiliki hati ataupun cenderung memakai perasaan, lebih dominan perasaannya. Sehingga ketika ada suatu hal yang menurut satu perempuan ini tidak eh, tidak tersinggung, tidak sensitif, akan tetapi wanita yang lain atau teman yang lain dapat menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sensitif, bahkan mengintimidasi. Hal ini disebut dengan respon yang berbeda ataupun perspektif sudut pandang yang berbeda, dan hal ini dipengaruhi oleh daya lenting tadi dan juga kejadian-kejadian trauma ataupun stimulus yang sudah pernah diterima dalam kejadian sebelumnya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap kejadian yang berulang setelahnya. Dan hal itu merupakan natural, respon natural, karena setiap manusia memiliki defense mechanism atau seni untuk mekanisme untuk membela dirinya, seperti entah itu dalam berbentuk ego yang negatif dalam artian bersifat defense, atau tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui perasaannya, ataupun defend dengan ego yang positif. Dia mau mengakui perasaannya, dia mau mengakui kesalahannya, dan dia mampu untuk mengevaluasi dan meregulasi emosinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya monggo untuk Ustadz Gendri dapat melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustaz, lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Bapak sekalian serta sahabat-sahabat dari UMP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sedikit berdiskusi tentang mental health atau kesehatan mental. Sebenarnya dalam perspektif Islam, jiwa itu kan disebut dengan anfus, ya. Nah, dalam satu buku Abu Zaid Al-Baghi, seorang ilmuwan Islam, dalam karyanya Masalihul Abdal wal Anfus, itu dijelaskan bahwa kesehatan mental atau sering disebut dengan tibur ruhani. Tibur ruhani ini saling berkaitan antara fisik dan jiwa.
Jadi akan ada keseimbangan dalam aspek fisik dan jiwa. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ujian-ujian. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal anfusi wa basyiris sabirin was samarati wa basyiris sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedari awal itu sudah menyampaikan pesan kepada kita sebagai hamba Allah bahwa dalam proses perjalanan hidup kita itu akan diuji dengan berbagai hal yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilihat bagaimanakah respon kita terhadap segala macam ujian tadi. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk Allah jelaskan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan, kematian, liyabluwakum sebagai ujian, balak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah yang kemudian terbaik di dalam merespon ujian-ujian Allah ini apakah dengan ahsanu amala, amal yang terbaik. Nah, kembali ke dalam surah Al-Baqarah tadi bahwa sesungguhnya Allah menguji manusia dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan jiwa, dengan kekurangan makan, kekurangan buah-buahan. Dan ketika kemudian Allah ujian ini dihadirkan oleh Allah kepada manusia, maka wabashiri sobirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu siapa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang yang kemudian mengembalikan segala persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika kemudian manusia itu disiapkan batinnya bahwa kehidupan ini tidak semua mesti cocok dengan kehendaknya. Karena memang hakikat manusia hidup di muka bumi ini adalah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah proses di mana ketika seseorang itu menyadari betul bahwa setiap aspek kehidupan yang dia pilih, peristiwa kejadian yang terjadi atas dirinya, itu hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mentalnya ini akan sehat. Mentalnya ini akan, kalau dalam bahasa kita disebut dengan ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketentuan itu yang cocok dengan perasaan dirinya ataupun yang tidak cocok dengan dirinya. Tetapi keyakinan iman yang ada dalam hatinya ini kemudian menjadikan jiwanya ini akan stabil. Ada stabilitas mental. Dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini sesungguhnya akan menjadikan penetral bagi siapapun yang kemudian sedang dihadapkan dengan stresor-stresor di dalam kehidupan. Karena memang manusia itu pasti ada stresor. Stresor-stresor yang menjadikan dia termotivasi dengan stresor itu atau dia justru terpuruk dengan stresor yang berlebihan. Misal, orang diberikan stresor pekerjaan yang melampaui batas kemampuannya, dia akan stres. Tetapi ketika kemudian dia diberikan stresor yang memacu semangatnya, adrenalin semangatnya itu muncul, itu juga berdampak positif. Karena dorongan-dorongan dan tekanan-tekanan yang itu kemudian menjadi motivasi dia untuk bangkit dan semangat di dalam kehidupannya. Ini juga bagian dari stresor. Nah, yang kemudian berbahaya adalah ketika kemudian dia tidak mampu mengelola stresor-stresor yang kemudian dihadapi di dalam kehidupannya. Misalkan ada ujian yang menimpa dia sehingga dia tidak siap secara mental yang menjadikan dia kemudian terpuruk jiwanya dan perasaan batinnya. Ada satu kejadian yang pernah terjadi saya saksikan begitu, ada seorang ibu yang ditinggal suaminya meninggal duluan ya. Sedangkan dia ditinggali anak kecil dua orang yang masih harus dibesarkan. Ini ketika peristiwa ini terjadi dalam
diri seorang ibu ini, tentu ini akan menjadi stresor tertentu. Karena dalam pikiran dia, suami yang menjadi tulang punggung hidupnya, suami yang akan menjadi pendampingnya, akan menopang segala kehidupan yang selama ini mendampinginya, tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala diambil. Dan itu tentu bukan wilayah yang diingini oleh si istri ini, tetapi lagi-lagi itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa diawalkan, tidak bisa diakhirkan ketika itu kemudian terjadi. Nah, stresor awal ini kemudian ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan seorang ini kemudian menjadi depresi. Nah, depresi ini apakah dosa? Nah, pertanyaan itu kemudian begitu. Apakah depresi atau stres itu dosa? Tergantung konteksnya. Ketika kemudian orang melampaui batas terhadap dirinya, terhadap persoalan stresor ini, maka itu bisa menjadi dosa yang biasa disebut sebagai dosa batin atau dosa perasaan. Dosa perasaan. Kenapa bisa demikian? Karena dia berlarut-larut di dalam kesedihan, berlarut-larut di dalam kekhawatiran, berlarut-larut di dalam menyikapi persoalan yang dia hadapi. Bahkan terkadang dia membuat pertanyaan dalam dirinya sendiri. Kenapa ini harus terjadi pada diri saya, misalkan begitu. Kenapa ini harus terjadi pada diri saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian menyelimuti alam pikiran dan alam batinnya. Sehingga ini bisa menyebabkan tipu daya setan itu kemudian masuk di sana. Apakah sedih itu tidak dibolehkan di dalam Islam? Boleh, hanya dibatasi waktunya 3 hari saja. Kalau berduka atau dia bersedih itu 3 hari. Nah, ketika ibu ini kemudian saya tanya, apakah ibu sedih atau sudah ikhlas belum? Nah, ketika kemudian Allah mengambil suami ibu yang sebelumnya tidak terfikir sama sekali bahwa kejadian itu akan menimpa ibu. Dia bilang, saya ikhlas Ustaz. Tapi sambil kemudian meneteskan air matanya gitu. Saya ikhlas, saya ikhlas. Nah, ternyata apa? Ternyata di balik kata-katanya ikhlas itu masih keluar air matanya itu memang dia masih di dalam pikiran yang kalut jiwanya itu dengan kepergian suaminya itu. Nah, inilah yang kemudian tipu daya setan itu masuk, kemudian dia menjadikan dia sedih-sedih sehingga depresi. Nah, kenapa kemudian bisa menjadi dosa perasaan depresi ini? Ya karena dia tidak menerima takdir Allah. Dia tidak bisa menerima takdir Allah. Bukankah beriman kepada takdir itu adalah bagian dari rukun iman yang telah Allah tetapkan? Nah, ini persoalannya di sini. Ketika kemudian dia tidak bisa menerima keputusan Allah bahwa ini memang meninggal, kemudian dia berlarut-larut, pikir akhirnya apa? Ya tipu daya setan itu kemudian masuk. Tipu daya setan masuk, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi pikirannya, yang akhirnya hidupnya itu kemudian jadi stres. Ibadahnya tidak khusyuk karena kepikiran terus. Nah, orang biasanya sedih itu karena memikirkan masa lalu. Nah, kalau orang khawatir itu biasanya berpikir tentang masa depan. Sehingga orang-orang yang beriman itu wala takhafu wala tahzanu. Dia tidak takut terhadap masa depan, dia sudah tidak terlalu bersedih dengan masa lalu. Nah, ini prinsip prinsip anta turid, Allah yurid. Nah, kita menginginkan, tapi Allah lebih menginginkan. Bisa jadi memang segala sesuatu itu kan karena Allah wa ma asofakum min musibatin illa biidznillah. Bahwa segala sesuatu musibah itu hakikatnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterampilan di dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan ini hakikatnya itulah mental health, kesehatan mental dalam perspektif Islam. Sehingga mengembalikan segala sesuatu kejadian itu menjadikan referensinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang itu akan merasa lega ya
ketika peristiwa atau kejadian yang menimpa dia itu kemudian dikembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau lagi kemudian dibarengi dengan kalimat hauqalah gitu. Yang itu menjadi dasar dalam jiwa seorang muslim bahwa la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Bahwa tidak ada daya dan upaya itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perspektif ini yang kemudian akan mendorong manusia itu mengembalikan segala peristiwa dan kejadian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata juga bukan hal yang mudah ya ketika kemudian seseorang itu bisa menerima emosi, kemudian bisa mengingat Allah ketika terjadi segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dirinya ini. Sehingga itu memang praktek-praktek spiritual ya, praktek-praktek spiritual. Nah, kalau dulu di Jakarta tuh ada namanya kaum kaum sufi berdasi. Kaum sufi berdasi itu istilahnya adalah orang-orang yang secara mentalitinya itu dia banyak tekanan-tekanan pekerjaan ya di ibu kota, banyak stresor-stresor begitu. Dan dia memiliki harta kekayaan untuk bekerja, tapi batinnya itu nyufi gitu ya. Gitunya itu nyufi. Artinya dunia di dalam genggaman dia, tapi tidak dimasukkan dalam hatinya. Jadi segala sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan aspek dunia itu dia dia lepaskan dari batinnya. Nah, ini termasuk kesehatan mental ya. Sehingga ketika kemudian dunia terserabut dalam dirinya atau ujian-ujian yang berkaitan dengan dirinya, itu kemudian dia sudah bisa lepas, mengembalikan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip prinsip dasar tentang kesehatan mental dan perspektif Islam. Sehingga ketika ada segala sesuatu itu, maka dia kemudian mencari referensinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di Al-Baqarah 216 itu asa antakarbu syai'a wa khairakum wa asa antakarbu wa syarul lakum. Bahwa apa yang menurut kamu itu terbaik itu belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah itu pasti terbaik menurut kamu. Nah, ini perspektif ini kan sebenarnya mengunci mental kita supaya tidak goyah. Bahwa ketika sesuatu terjadi bukan keinginan kita, tapi itu bisa jadi adalah itu terbaik menurut kita. Tapi belum tentu menurut Allah itu terbaik gitu. Tapi kalau kemudian kita meyakini bahwa apa yang terjadi menurut kita itu adalah terbaik menurut Allah, maka itu akan kemudian mengunci mental kita sehingga kita stabil. Ketika ada peristiwa yang tidak cocok, itu kemudian kita kita bisa ikhlas. Misalkan nih, Pak Adi dulu tuh yang dikejar-kejar sebenarnya bukan istri yang sekarang, yang dulu lah gitu. Tapi ternyata kodarunya dapatnya yang sekarang. Ya memang Allah mengatur yang sekarang inilah yang terbaik untuk Pak Adi gitu. Apalagi diperlihatkan oleh Kalau Allah. sekarang dikejar-kejar, Ustaz. Iya, kalau gitu. Apalagi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak lo mantanku Bian ternyata tidak sesolehah istriku sekarang, misalnya kan kayak gitu. Nah, karena kita dulu emosi kita mungkin mengharap-harap pada yang itu, tapi itu memang ternyata itu bukan yang terbaik untuk pilihan kita. Nah, ternyata yang sekarang itu solehah ya. Kenapa? Karena menanti dengan setia ditinggal bertahun-tahun di sini kan. Ternyata jauh dari ekspektasi. Lebih soleh dari yang diperkirakan. Nah, itu jauh lebih soleha dari yang dipikirkan. Nah, inilah perspektif kita ketika kemudian Allah itu menjadi cara pandang kita di dalam menyikapi setiap setiap persoalan. Dan itu nanti masuk dalam segala aspek kehidupan. Ya, kita kepengen yang sering terjadi ya, kayak yang sederhana, yang simpel misalkan. Kita ingin ingin wah, Pak Didi langsung merespon nih. Iya, iya. Alhamdulillah itu. Nah, itu itu aspek yang termasuk kejadian-kejadian yang kemudian terjadi dalam diri kita, hal yang sederhana, yang simpel. Kita kepengenan ini, yang terjadi ini. Kita kepengen ini, yang terjadi itu, misalkan. Nah, ini ketika menyikapinya itu dengan menyikapi dengan keimanan, maka batin kita itu akan sehat. Kita dan kita juga ketahui bersama ya bahwa penyakit penyakit fisik itu kecenderungannya diakibatkan dari dari mental atau 80% itu disebabkan dari psikis.
dari psikis. Ada satu kejadian di rumah sakit itu. Orang ini tuh diuji dengan susah tidur, insomnia ya, susah tidur. Orang itu kan nikmat yang diberikan Allah kepada kita salah satunya itu gampang tidur. Jadi kalau kita gampang tidur itu adalah nikmat ya. Ya Pak Adi ya. Duduk aja langsung tidur, geletak langsung tidur itu nikmat yang luar biasa loh. Saya banget. Iya, itu nikmat yang luar biasa. Karena ada ternyata sebagian orang di sana itu mau tidur aja susah loh. Masya Allah ya. Nah, itu ada kejadian tuh dikasih obat tidur itu sampai obat tidur itu nggak ngefek deh. Udah mental ya. Kalau dikasih obat tidur itu nggak mental. Karena dipikir dengan dikasih obat tidur dia bisa tidur. Tapi lama-lama udah nggak ngefek obat tidur itu bagi dirinya. Atau aja dia nggak bisa tidur. Tetap aja dia nggak bisa tidur. Nah, akhirnya ketemu dengan guru saya kan, seorang profesor kedokteran di UGM itu, almarhum Profesor Asdi itu. Nah, itu cerita ya, dia cerita, saya itu nggak bisa tidur, Prof. Begini, 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 begini cerita saya. Nah, kemudian, nah karena profesor ini, ya beliau ngaji ya, ngaji banyak mentadaburi Al-Quran. Ini kok Adi nih. Obat tidur yang paling gampang dan murah adalah ajak sholat Jumat ya. Jadi nggak tidur. Oh, kalau Pak Adi nggak bisa tidur kalau sholat Jumat karena takwa langsung khutbah pertama, kedua langsung selesai. Bang Bandit udah selesai nggak sebelum sempat tidur? Iya, nggak suka tidur udah selesai itu. Nah, itu akhirnya apa? Cuman ditanya aja. Coba si si pasien ini ditanya, sebenarnya kamu punya masalah apa? Sampai kemudian kepikiran sampai nggak bisa tidur. Dirunut itu, dirunut dia suruh inget-inget. Nah, ternyata betul. Jadi dia itu masih kepikiran satu persoalan dengan keluarganya yang sampai detik ini itu belum dimaafkan, belum dimaafkan. Terus ditanya, kamu mau bisa tidur nggak? Ya mau, ini sudah menjadi penyakit saya ini nggak bisa tidur. Ya, kalau begitu coba sekarang tarik nafas, atur, kemudian lapangkan dadamu ya, lapangkan dadamu. Maksudnya itu berikan ruang-ruang dalam jiwamu itu untuk kemudian memaafkan dengan tulus, ikhlas. Cuma diterapi gitu saja, diterapi, kemudian sambil ditarik nafas, zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tenang sampai kamu betul-betul ikhlaskan itu ya. Persoalan terhadap saudaramu itu, kamu maafkan, kamu ikhlaskan, lapangkan betul. Jangan sampai itu mengganjal di dalam pikiranmu. Nah, ketika kemudian dia diberi resep itu, dipraktekkan, duduk tenang, kemudian dia zikir, rileks, melepaskan segala hal yang mengganggu pikirannya, mengganggu jiwanya sampai dia ada kejengkelan, kejengkelan, kedongkolan di dalam hatinya itu, kemudian bisa lepas, itu kemudian alhamdulillah akhirnya dia bisa tidur. Malah bablas, susah bangun, banyak tidur akhirnya. Nah, ini ternyata apa? Memang aspek aspek kesehatan mental itu penting sekali. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW itu, beliau itu jarang sakit, ya, jarang sakit. Artinya kalau mau sakit itu sakit-sakit yang ringan-ringan saja lah. Beliau pernah sakit ringan, pernah apa sakit di demam ya, pernah beliau demam gitu. Nah, karena kita lihat bagaimana sikap Nabi itu ketika ditekan, diberikan tekanan-tekanan ketika itu terjadi. Nah, misal nih tekanan Nabi ketika karena kan ujian yang paling berat itu ujian Nabi. Tapi mental health-nya Nabi itu dibimbing oleh wahyu sehingga ada kestabilan jiwanya. Contoh misalkan ini, Nabi itu mungkin nanti Pak Ustadz Didi lah bisa menambahkan ketika perang Badar ya. Perang Badar itu Nabi SAW itu harus menghadapi pasukan yang jumlahnya itu 3 ribuan orang. Ya, bisa dibayangkan ya, 3 ribuan. Sedangkan kaum muslimin di awal-awal Islam itu hanya berjumlah
300-an. Ya, hanya berjumlah 300-an. Nah, kita bisa 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 bayangkan misalkan ketika Nabi SAW itu harus menghadapi pasukan yang jumlahnya 3 ribuan lebih itu yang sudah ditunggu oleh 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 orang Quraisy. Kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Kayak misalkan bupati-pati yang hari ditunggu oleh 50 ribu orang itu, kalau ditunggu 50 ribu orang, bupati-bupati udah stres itu. Kenapa? Akhirnya kan itu semua kebijakannya dibatalkan semua kan. Nah, ini Rasulullah itu mau mau perang, mau perang menghadapi tentara yang jumlahnya itu begitu banyak. Nah, ini coba, ini kan stresor kan ini kan ini kan stresor, stresor yang luar biasa ketika kemudian ini terjadi. Lalu, bagaimana kemudian Nabi SAW itu menghadapi stresor ini? Nah, gimana Pak Adi kira-kira Pak Adi? Apa yang dilakukan Nabi? Ya, memotivasi semangat jihad, Apa? Kenapa? motivasi semangat jihad untuk para sahabat. Kasih semangat jihad ya. Lagi ini tetap ada 3 ribu orang nih mau kasih semangat jihad gitu ya. Hah? Gimana Mas Hasan? Kira-kira solusinya apa nih? Nabi itu akan perang. Di situ ada 3 ribu lebih tentara kafir Quraisy. Nabi itu cuma 300-an pasukannya. Engagementnya itu gimana kira-kira? Kalau nggak salah, sahabat ditidurin nggak sih karena ada hujan atau gerimis gitu. Eh, Kalau nggak salah ini. jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Anfal ayat 9 itu dijelaskan. Nah, lihat bagaimana konteks Nabi SAW itu ketika peristiwa ini terjadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghisu narabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Lagi-lagi larinya itu ke spiritual. Nah, apa ittastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Maka kemudian Nabi SAW itu memohon pertolongan Allah. Ya. It Ittastaghisu rabbakum. Nah, istaghisu rabbakum itu sekarang jadi namanya istighosah itu. Jadi itastaghisu rabbakum itu nah, sekarang sering disebut sebagai melakukan istighosah. Nah, melakukan istastaghisu rabbakum. Dia melakukan munajat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini spiritual health ini, mental health yang berbasis spiritual. Jadi ketika ada kesulitan apapun yang kemudian dia hadapi, maka ittastaghiitsu rabbakum. Maka dia kumpulkan para sahabat-sahabat Nabi itu, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fastajaba lakum. Maka Allah ijabah itu permohonan Nabi SAW itu ketika akan menghadapi 3 ribu pasukan kafir Quraisy ini. Apa pertolongan Allah? Maka fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Maka sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat dengan berturut-turut. Oh, bayangkan aja kan. Nah, didatangkan oleh Allah bala tentara malaikat yang berturut-turut. Sampai kemudian ayat berikutnya, ayat 9-nya, ketika Allah mau memberikan fastajabalakum bahwa akan diturunkan alfi minal malaikah, diturunkan bala bantuan 1.000 malaikat berturut-turut. Akhirnya apa? Dan ini akan menjadikan melainkan kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya dan kemenangan itu hanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira kalau kita ada kesulitan, mungkin nggak malaikat itu turun datang membantu kita?
kita nggak usah 1.000 malaikat. Turun satu, dua, tiga malaikat itu di saat kita suruh itu bagi Allah tuh mudah. Karena kalau ini diceritakan, artinya peristiwa ini bisa berulang. Turunnya malaikat membantu manusia itu. Sehingga kita nggak boleh ada kekhawatiran. Maka Allah selalu mengatakan, wala takhafu, wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut. Apalagi sudah mengatakan kepada Allah, Rabbuna wa sumastaqomu, tatanazzalu alaihimul malaikatu, ala takhafu, wala tahzanu, wa absuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah itu apalagi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman itu akan diberikan kabar gembira. Sehingga apa? Hatinya menjadi tentram. Nah, orang yang bermental health spiritual, mental health bagus tuh kan ketenangan hati sesungguhnya kan. Orang stres itu kan orang yang nggak tenang hatinya. Orang yang mentalnya terganggu itu orang yang tidak stabil jiwanya. Nah, dia tidak stabil batinnya, tidak stabil jiwanya. Kenapa? Karena kemenangan itu di sisi Allah. Sehingga apa? Akhirnya apa? Orang yang mentalnya sehat pun dia juga tidak jumawa gitu ketika dia menang. Kenapa? Karena meyakini bahwa kemenangan itu bukan karena usahanya, nah, tapi karena apa? Karena kemenangan itu dari Allah saja. Kemenangan itu Allah yang memberikan. Ya, katakanlah dulu tafsirnya surat An-Nasr ya. Kalau kita baca tafsirnya itu, idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah itu, idza ja'a nasrullahi wal fath, datang pertolongan Allah dan kemenangan terjadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang kemudian dilakukan? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Memuji Allah, kemudian mensucikan Allah, bahkan kemudian beristighfar, wastaghfir. Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima tobat. Artinya apa? Dalam proses perjalanan kita meraih kemenangan itu mungkin ada kesalahan-kesalahan. Itu di Ibnu Katsir dijelaskan begitu. Ada kesalahan, ada kekurangan, maka tetap kita diminta untuk beristighfar, wastaghfir. Nah, sehingga orang yang beriman itu ketika dia menang, dia tidak jumawa. Ketika dia kemudian dalam posisi tertentu, dia memasrahkan dan mensandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah mengatakan fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan. Mata Nasrullah katanya. Kapan kapan pertolongan Allah? Mata Nasrullah. Lanjutannya apa Pak Di? Pak ini Nasrul Qorib ya. Nah, ini mata Nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib gitu. Ala inasroi korib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah nah inilah orang-orang yang punya mental health yang sehat itu ya begitu. Dia stabil. Ada gempuran, ada tekanan, dan bukan berarti orang itu nggak punya ujian. Nah, tadi sudah kan stresor kita sudah awal sudah dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah tadi walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Allah akan diuji mentalnya, diuji jiwanya, kekurangan makan, kekurangan jiwa dan sebagainya itu kan bentuk bentuk stresor-stresor yang kemudian terjadi. Nah, supaya stresor ini bisa diatasi, maka kembalikan kepada wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di situ pun juga Allah katakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ilaihil muhtadun. Allah akan berikan apa? Petunjuk, Allah berikan rahmat. Ini kalau kita bisa mengelola stres-stres yang kemudian terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena manusia itu pasti dihadapkan dengan masalah-masalah. Ada nggak di sini nggak punya masalah? Pak, dia ada masalah nggak Pak? Aduh, Orang kalau nggak punya masalah, itu justru bermasalah Pak. Jalan iya, sendiri, senyum-senyum, nggak pakai baju nggak masalah, senyum-senyum, nggak ada yang ngasih makan nggak masalah, itu justru bermasalah itu. Dia terjadi gangguan jiwa itu. Itu orang yang tidak punya masalah Pak. Sudah jam setengah 11 Pak Adi. iya, oke. Baik, 300 plus 1.000 ya itu Pak Ibu. Didi tadi Saya dibantu. membaca. Tapi saya pernah membaca yang 3.000. Oh, Oke, alam nanti kita lihat. baik. Eh, jadi demikian ya
para hadirin, para pemirsa dan teman-teman yang hadir di halaqah Jumat ini. Jadi diskusi mental health tadi sudah kalau dipaparkan tadi oleh adik kita Mbak Beliana mengenai mental health secara akademis, secara ilmu kedokteran adalah kemampuan untuk mengelola emosi ya. Bagaimana kemampuan mengelola emosi dan kemudian juga bagaimana kemampuan untuk berpikir jernih, bagaimana kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan secara positif, dengan baik, dan bagaimana bisa mempunyai daya lenting, istilahnya bangkit dari itu secara menyadari bagaimana. Dan kemampuan mengelola emosi ini bukan hanya sekedar emosi sedih, stres atau kecemasan, tapi juga emosi kegembiraan dan kesenangan. Jadi dia tahu oh ini senang, oh dia menyadari emosinya itu dari secara keilmuan itu. Nah kelebihan dari ajaran Islam adalah bahwa kita bedanya ketika kita mengelola emosi tadi itu kita punya Allah yang menjadi tempat bersandar segalanya. Ketika kita bergembira, mendapatkan kesenangan, hati kita senang, kita bersyukur pada Allah. Karena yang memberikan kesenangan dan gembira itu adalah Allah. Dan ketika kita cemas dan kesulitan, khawatir terhadap masa depan, kita punya Allah yang tempat berdoa yang bisa menentukan segalanya dan bisa menetapkan hal-hal yang baik buat kita. Ada harapan bagi kita untuk bisa mendapatkan solusi dari yang Maha Mengatur. Itulah bedanya. Kalau orang yang nggak mengenal Allah, ya dia cukup sekedar mengenal emosi itu aja, bagaimana dia baik, bagaimana dia berinteraksi dengan baik dengan sesama, sekedar di situ. Ketika dia suatu saat dia akan ada satu keterbatasan, suatu kondisi dia nggak mentok, nggak bisa lagi mengelola emosi ini, akhirnya bisa jadi stres. Nah kelebihan dari ajaran Islam adalah bahwa kita punya Allah, punya khauf, harapan, dan punya roja, dan bisa ketetapan untuk ketentuan ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Baik, itu mungkin kira-kira kesimpulan dari yang paparan dari Mbak Berli dan juga dari Ustadz Gendri. Untuk teman-teman yang di Facebook, terima kasih atas kita cukupkan di sini dulu ya. Kita terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat, dan kami akan melanjutkan diskusinya melalui media Zoom. Dan untuk yang di Facebook, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.